Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan berangkat ke rumah salah satu legenda sepak bola Indonesia dan juga salah satu pelatih yang sudah banyak mendapatkan gelar juara. Siapa dia? Ayo, kita langsung. Pak, ke rumah Firman Utina? Udah tahu belum? Belum. Ambil kanan ya. Iya. Kanan langsung kiri. Oke. Ntar rumah sebelah kanan nomor 18. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kita telah sampai di rumahnya sang legenda. Sebelum itu kita akan memakai biar safety semua ya, masuk rumah orang apa semua ya kan. Gas. Nah di sini juga banyak ada pemain bola dan juga ibunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Assalamualaikum. Itu kirain Bu, Pak, ini acara apa ini, Bu? Iya ya. Sekarang dia sudah pensiun, makanya siapa lagi kalau bukan Firman Utina. Bro, sehat bro, sehat alhamdulillah. Biasa. Biasa. Apa kegiatan? Kegiatan biasa kayak orang-orang. Kegiatan orang jalan-jalan tapi sekarang di rumah ini Jam 10 dulu ini. waktunya berolahraga. Ini suruh olahraga jam 10 betul nggak? Iya kan? Suruh olahraga jam 10. berjemur. Berjemur. Teman-teman bisa lihat bagaimana ndak awet main bola ya. Di rumahnya dia udah profesional nih. Alat-alat udah lengkap semua kan. Kalau di rumah saya alat pancing ya kan. Banyak foto-foto sang legenda nih. Oke teman-teman, ini adik-adik dari sekolah sepak bola akademi dari Bang Firman Utina yaitu FU15 yang berada di Tangerang ya. Ya. Jadi siapapun yang tinggal dekat sini ingin anaknya menjadi seorang pemain sepak bola bisa langsung daftar ke FU15. Jadi gini, saya tambahkan ya, Cap. Banyak orang tahu bahwa Hamka aja bisa dengan gaji seperti ini, hanya duduk diam manis, orang tahu seperti itu. Tapi mereka nggak tahu bahwa banyak perjalanan hidup seorang Hamka yang bisa jadi pemain sepak bola yang fantastis, yang dihargai nilai kontraknya, dan termasuk jadi leader. Iya kan? Ini yang harus diedukasikan kepada anak-anak. Jarang mereka dapat situasi kayak gini, jadi mereka harus bertanya langsung. Namanya siapa? Yes, Posisi? striker. Striker. Oke. Mau tanya apa nih? Perjuangan Om dari kecil sampai sekarang bisa jadi pemain timnas itu gimana? Nah, perjuangannya itu kan berat, semua berat ya. Pemain bola itu memang kita dari bukan orang yang berada berapa persen, nah, kita memang dari orang susah Dulu ya. dulu. Jadi untuk adik-adik yang ini mungkin sekarang kendaraan sudah banyak ya. Kalau dulu kan masih ada angkot ya. Kadang Om itu jalan dari rumah, contohnya dari rumah ke Tang City, Iya. Tang City Mall itu jalan kaki. Rumah Om itu Di Makassar. Di Makassar. Sama-sama satu Sulawesi sama Om Firman. Jadi harus dari niat, kemauan kalau ingin menjadi seorang yang sukses. Bukan hanya di sepak bola tapi di bidang lainnya. Namanya siapa? Namanya Posisi Belanda sama kayak Om Firman ya. ya. Apa mau ditanyain? Bagaimana cara menjaga fisik tetap bugar pada saat masa pandemi ini? Oh, Nah, jadi bagus, pertanyaan bagus nih. Jadi bagus. kita itu menjaga fisik itu bukan hanya pas seperti ini. Jadi mulai dari kalian itu sudah harus melatih fisik kalian. Jadi ketika nanti di usia 16 sama kayak Bang Rehan ini usia 20 itu udah terjaga karena ada pondasinya. Apalagi seperti posisinya Adnan ya, sama itu tuh harus punya kondisi yang kuat. Jadi jangan malas dari sekarang ini, jangan malas. Walaupun memang sekarang makanan banyak yang
bergizi lah ya. Kalau dulu Om sama Om Firman memang agak susah untuk belinya karena nggak ada uang. Nah dari sekarang ini kamu latih terus. Umpamanya pulang sekolah, libur latihan di akademi, jam-jam 3 sore habis sholat, kalau muslim kalian bisa jogging sekitar rumah. Jangan terlalu banyak main game nanti kalau udah habis isya, habis belajar baru main game. Gitu. Karena Om juga pemain game. Siapa namanya? Fahri. Posisi? Baik. Wah, sama dong ya. Wih, apa beritanya? Bagaimana cara menjaga Gampang dilibatin. Jadi apa ya? Kalau untuk di soal permainan itu tidak bisa kita bicara, harus dipraktekkan. Karena orang juga semua bisa bicara bahwa gampang lah jaga Bang Firman, Om Firman ini gampang, tapi prakteknya susah. Jadi ya itu harus dilatih sama pelatih di U15. Andra posisi apa, Andra? Darel ini. Darel. posisinya baik. Sama juga. Oke. Mau bertanya alasan menjadi pemain bola. Jadi pemain bola itu kehidupan, Om Amka. Rezeki Om Amka di situ. Yang bisa menghidupi seluruh keluarga itu dari sepak bola. Jadi dari kecil dari kalian ini sepak bola itu bukan hanya hobi, tanamkan itu, tapi cita-cita dan juga mencari nafkah, mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kalian. Dulu Om kuliah dulu apa main bola langsung? Nah, ini harus Om jujur ya. Om itu enggak pemain yang tidak mau pernah berbohong. Jadi Om itu ketika Om sudah berusia 14 tahun itu sudah masuk ke SM Junior. Nah, dulu kan kalau kita tur itu 1 bulan 2 bulan, sedangkan sekolah tidak mengizinkan untuk kita izin. Jatuhnya Om itu masuknya bolos sekolah. Nah, disitulah almarhum bapaknya Om suruh milih, karena sekolah ini sudah telepon bilang Amka ini tidak bakal naik kelas lagi. Akhirnya almarhum bapak suruh milih, kamu mau pilih mana, sekolah apa sepak bola? Saya pilih sepak bola. Tapi untuk kalian harus sekolah dulu. Kalau kalian masih mampu ya kan, karena Om dulu tidak mampu. Makanya ada 3S sama Amka. Yang pertama sholat, sekolah, sepak bola. Nah, itu 3 itu harus berjalan. Jadi kalian sekarang ini harus sekolah seimbang, olahraga seimbang. Karena makin kalian berpendidikan, intelijen main bola kalian tuh nanti cepat. Makanya Cepat mengambil keputusan, ya kan? Luar negeri ketemu bule. Nah, di kontrak tim luar. Iya. Nggak bisa bahasa Inggris. Yes no aja kan. Marah di private. Tapi pelatih apa itu Radit private? Pak, ada cerita ya. Ada cerita. Pelatih asisten pelatih bilang ke Hamka, "Kang, kata pelatih kepala, kamu larinya terbang-terbang." Nah, karena dengar informasi dari pelatih itu dia emosi, datang ke Coach Riddle waktu itu. "Coach, I'm talking." Kata dia gitu. Dia biasa. Terus dia bicara gini ke Coach Riddle. "Coach, why you talk me I'm running flying fly." Semua dengar pada ketawa keluar. Tapi senang. Hamka orangnya ini Pak. Apa yang ada di diri dia bicarakan. Nah itu yang jadi di sekitar kita itu dia jadi wah ini kalau nggak ada dia nggak rame. Nggak ada dia nggak. Saya baik salah. Nah, posisi back apa? Tengah, kanan? Apa aja? Loh, nggak bisa. Karena ini ada cerita lagi. Dulu seleksi Ornas ada tuh almarhum kalau nggak salah Gafar Ramsa pelatih. Ya panggil Om. Sini, karena Om nggak pernah main kan, jarang kan. Jadi panggil lah. Sini, apa posisimu? Wah, biar mau cari nama sembarang Om, ya kan? Sembarang Om. Duduk lagi, lepas sepatu. Loh, kenapa? Tidak ada di sini posisi sembarang. Nggak ada posisi sembarang. Sembarang. Jadi harus Apa? apa? Di mana kamu suka? Saya di situ. pemain belakang Om. Tapi yang kamu suka tuh
tengah, Belakangnya kanan, tengah, kiri. kiri atau kanan. Oh kanan. Oke. Mau ditanyain apa? Keuntungan menjadi pemain bola tuh. Keuntungan menjadi pemain sepak bola itu ya satu, kita bisa menghidupi orang tua, membanggakan kedua orang tua jika kita berhasil, ya kan? Kita bisa membeli apa saja dari hasil kita sendiri, kerja keras kita sendiri. Kita menaikkan orang tua haji, ya kan? Terus kita mau beli apa aja, insya Allah tercapai. Jadi sepak bola itu yang Om bilang tadi sudah menjadi kehidupan, yang menjadi rezeki tempat kita mencari materi. Dan yang pastinya kalian dikenal nanti kalau pemain nasional. Jangan pemain nasional masih di klub aja udah dikenal orang, kan bangga. Dan orang tua itu kalau melihat anaknya seperti itu nggak perlu diucapkan, pasti senang. Belanja ke pasar aja. Nah, Oh, bapaknya Faisal ya? Ambil aja ikan bapak, ambil aja ikan bapak. bangga orang tua kan, kamu dapat pahala lagi lebih banyak. Wih, Mamka pernah striker juga loh dulu. Main belakang yang banyak top skor ini udah. Liga. Om latihan yang sering jadi apa dilakukan sampai sekarang latihan apa? Ya itu kalau latihan itu dari pelatih. Jadi kalau Om itu latihan nambah paling saya mirip sama kayak Firman, alat-alat ini. Tapi kalau untuk latihan utamanya harus pelatihnya di akademinya. Habis itu di luar tidak ada latihan. Kalau saya mau meningkatkan fisik, teknik, ya saya latihan sendiri. Saya ingin bertanya Nama dulu. nama saya Ina posisi bek kiri. Saya ingin bertanya bagaimana cara menjaga performa pemain yang sudah berada di kancah profesional. Om dulu itu kalau mungkin bisa seperti Bapak Rehan, ya Om mungkin bisa main lebih dari Liga Malaysia. Om bisa main di Liga Jepang. Kalau Om seperti Bapaknya Rehan, cara menjaga kondisi, cara latihannya. Cuman Om dulu waktu di bawah sampai umur 25 ya, sebelum AFF itu wah Om gila-gilaan. Tapi memang kondisi Om dari fondasinya sudah kuat. Nah setelah di usia sudah menginjak kepala 3 ternyata Om salah waktu itu. Makanya di adik-adik ini Om ini mau memberikan bahwa jangan ikuti apa negatifnya Om dulu. Mentality ya. Jadi di usia 30 itu baru terasa, wah saya salah dulu ini. Nah mulailah di situ Om berubah dengan menjaga kondisi, tidur lebih cepat, itu akan lebih awet kita menjadi seorang pemain sepak bola. Jadi dulu tuh Om Mamka tuh Om Firman settingan dulu ya. Sebenarnya Om Bambang paling malas tuh kalau ngomong. Oh zaman kita dulu, zaman Om dulu ya, dulu ya. Saya pernah ngobrol itu jangan ngomongin zaman Om dulu ya. Jadi kalau bisa dibalik kembali, kita bermain masih dihargai oleh orang. Om Firman, Om Mamka ini kalahnya dia apa mental. Kenapa? Pada saat dapat tawaran tim dari luar, kita itu terlalu cinta sama Indonesia. Jadi inginnya di Indonesia. Ya. Kesatu yang Om Mamka bilang, sekolah penting karena itu tadi kita saking mau main di luar itu takut gitu loh, karena tidak bisa berbahasa dan lain-lain. Akhirnya saya Malaysia saya tolak. Amka juga banyak ditawarin Malaysia, bahkan Uruguay waktu collab ya, zaman collab dipertahanin kita di Oman terakhir si Marcus Horizon mau ditawar gajinya lebih tinggi. Ibaratnya Marcus nih kalau udah pensiun sekarang nih udah panen dia. Udah nggak main bola juga, satu musim aja dia bisa main di Indonesia 6 musim nggak main bola bisa masih hidup ya. Dulu waktu tawaran dari, cuman karena gitu kita mungkin karena pendidikan kita waktu sekolah itu kurang kan ya. Sekarang kalian nggak kan pede. Nah makanya itu kenapa harus sekolah, harus belajar, berani bertanya kayak gini sehingga sosialisasi ada.
pada saat nanti kalian dapat perform yang bagus dan jadi pemain tim nasional, tawaran dari luar, Jadi kalian tidak bisa dibodoh-bodohin nanti masalah kontrak. Nah, ini kalau kalian sekolah, wah ini tidak bisa Pak, ini DP-nya harus segini kayak hitungan matematikanya bagus ya. Itu, jadi butuhnya sekolah itu Bahasa Inggris, bawa komunikasi, ya kan? Ada Ada ini ya, bisa bahasa Cina, bahasa apalagi matematika, kalau soal kontrak kan. Itu. harus. Jadi sekolah penting ya. Penting. Sekolah penting sama pentingnya dengan hobi dan cita-cita kalian. Iya. Nah, ada lagi satu cerita nih yang banyak orang belum tahu. Di bawah 2010 itu kan seorang Hamka itu tidak pernah mau mendengar orang. Karena yang merasa benar itu ya saya sendiri. Nah, ketika saya pemanggilan seleksi timnas AFF itu, yang saya sebutkan ada 3 orang yang membuat saya bertahan. Dipanggil-panggil dulu timnas tuh. Nah. Dipanggil-panggil dulu ya. Bertahan. Nah, salah satunya ini Bang Firman. Saya sempat sudah frustasi bahwa apa ya? Ada tes fisik ya kan? Itu saya sudah frustasi itu. Dalam artian Nggak bakalan masuk nih. nggak bakalan masuk nih saya kan. Nah, tapi diberikan masukan salah satunya dari Bang Firman, sudahlah bro, satu kali ini aja kau niat bela tim nasional. Nah di situ saya baru bolehlah Bang, saya coba ya kan. Saya coba. Kalau bukan mereka bertiga ini, mungkin saya masih kayak Hamka yang dulu. Nggak mau dengar siapa-siapa. Saya Bambang sama Ridwan. Sampai saya pun tidur ngikuti Haji Ridwan tuh yang jam 8 sholat. Enggak, jam 8 udah tidur. Matikan TV, sedangkan saya kan tidur jam 10, jam 11 ya kan. Ya terpaksa saya mengikut kan. Bangun sholat subuh ya kan. Bangunin lagi ya. Bangunin lagi ya. Bangunin. Akhirnya ada tes fisik, saya pakai salon pas ngikuti Bang Rocky kan. Jadi biar udah pegal. Nah, dengan itu akhirnya saya berubah. Yang Hamka orang kenal dulu yang seperti tidak mau dengar orang, akhirnya saya berubah dengan masukan 3 dari senior saya. Sepak bola nggak ada juga dari 20 atau 23 pemain itu dia semuanya baik semua, nggak ada. Nah, Pasti ada yang pingin hura-hura, ada yang itu bagian dari sifat manusia ya. Nah, Om Hamka ini dia di mata pesepak bola lain dan pengurus lain ini udah jelek tadinya. Terus di tim nasional hampir berapa dekade, 3 dekade tim nasional pemanggilan nama beliau nggak ada. Tercantumlah Kolev jadi pelatih dan Om Hamka Riedel ya. Riedel 2010 Riedel jadi pelatih. Dia bermain bagus di Arema ya. enggak Persipura. Di Persipura. Nah, juara ya. Juara. Persipura, Om Hamka juara, dapat stopper terbaik waktu itu. Nah, Om Hamka dipanggil tim nasional, masuk lagi. Nah, begitu dia masuk, dia lihat pemain-pemain bola sekarang ini udah nggak pede. Datanglah dia. Datang di kamar saya sama Bambang. Dia bertanya aja saya nggak percaya tadinya. Wah ini bercanda pasti nih orang ini, iya kan? Tapi rupanya raut wajahnya serius. Bambang bilang, gitu bro, serius dia mau nanya. Oh ya udah, kita duduk ngobrol. Akhirnya Om Hamka ngobrol. Yang tadinya Om Hamka hura-hura dengan masa mudanya, udah nggak ada lagi. Dia udah fokus, dia udah sholat ibaratnya udah nggak ketinggalan 5 waktu insya Allah sampai sekarang. Dan dia udah nggak udah lagi. Ibaratnya nih orang udah lupa gua, orang tahu gua nih jahat aja. Padahal dia punya kualitas yang mungkin pemain tim nasional di posisinya Om Hamka itu nggak ada gitu. Nggak ada. Kalau Om Hamka tidak punya kualitas, sekarang ini tim-tim udah nggak berburu dia. Kan gitu. Berarti ada sesuatu yang diinginkan oleh tim itu untuk Hamka harus masuk. 1, leadernya. 2, bisa mengayomi teman-temannya. Ya kan? 3, setiap main nggak pernah mau. Dia kalau kalah marah. Ngomong kayak kalau kalah marah. Walaupun senior itu mukanya dia udah begini. Marah. Dia nggak mau kalah. Orang yang nggak mau kalah. Nah, akhirnya kita bantu dia dorong. Terbukti di 2010
walaupun tidak juara, tapi suasana itu mengajak ke publik bahwa ini loh pemain Indonesia bisa. Pemain Indonesia bisa. Maka dari itu, dan Om Hamka ini dia paling anti dengan siapa saja yang ganti posisi saya. Misal nih dia sakit, dia nggak mau katakan dia itu sakit. Namanya mau di tim nasional, saya harus di situ karena apa? Nilai jualnya. Dia fight di situ, fight. Dia bagaimana jaga kondisi supaya orang nggak bisa ganti posisi dia. Akhirnya mental itu dia yang dikembangkan terus, yang akhirnya sampai sekarang Om Hamka masih bermain. Evan Dimas juara tahun berapa? Usia 19. Iya. Tahun 2013. Juara apa? Juara 1. Usia 19. Om Hamka tanpa publik tahu udah juara. Dulu di Brunei, betul? Ya. Di Brunei. Pertama kali Indonesia juara itu dia usia itu Om Hamka. Om Hamka, Samsul Herudin, Samsidan, baru Supardi Nasir, ya. Itu lettingannya Om Hamka. Itu udah juara. Om Firman ini satu letting di atas Om Firman senior. Om Firman lebih senior. Habis itu kita lihat juara ini yang muda-muda, termotivasi kita akhirnya gabung lagi jadi satu tim yang kuat. Jadi sebelum Om Evan Dimas, Om Hamka ini dia udah juara tim nasional usia 19 tahun dulu di Brunei. Pelatihnya Bambang Nurdiansyah, Om Bambang Nurdiansyah. Ya, betul ya? Subanti. Sama Om Subang. Jadi sekarang bangga Kak? Bangga. Pakai Garuda. Ya? Orang semua itu mau nyanyi Indonesia Raya itu susahnya minta ampun. Nangis. Kalau bukan ada sesuatu handalnya kan, hanya di olahraga, terus upacara sekolah mungkin ya, upacara sekolah. Tapi upacara sekolah nggak ada yang lihat, matahari yang lihat. Nah, kalian ditonton nyanyi Indonesia Raya itu ribuan. Kalau mungkin Om Firman ini ada menangis sedikit kan, yang lain kan ada yang menangis. Kalau Om ini gemetar, gemetar takut salah nanti kan. Wah tegai, wah bangga dalam hati tuh, saking senengnya itu, saking seneng itu gemetar. Jangan sampai gara-gara gemetar Omnya salah ucap ya. Itu terpaksa diam aja nih sambil hormat. Dulu nggak masuk sekolah hampir nyari Indonesia. Kamar dulu kok lain ada. Di samping kenceng lagi Indonesia ya. Kok jadi melo kamar nih, kok jadi melo salah aja. Jadi itu wah bangganya nyanyiin lagu Indonesia Raya ditonton orang kan. Banyak cerita ya. Banyak cerita. Insyaallah mudah-mudahan ini ada cerita. Bagian dari sana nggak bakalan kalian lihat ayah saya di mana ya, nggak bakalan kelihatan. Dan itu harus dijadikan satu yang utama, tidak boleh sombong. Iya. Kalau sombong selesai. Mau jadi pemain stop apa, tetap aja berbaur sama teman yang dulu sama-sama kita berjuang. Jadi kalau gimana ini yang junior bandel Kak, main telepon sama dia, udah gede gaji kamu. Udah Kak, ini Kak, udah jago kamu main bola. Selesai udah. Jadi bagian yang peluncur. yang muda-muda ini, leadernya ini. Insya Allah kalian bisa sukses. Bahkan melebihi Om Hamka sama Om Firman. Harus. Ya. Orang tuanya juga yang ada di sini harus dukung. Tuh yang utama itu dukung. Mau itu hujan-hujan, bapak kalau bisa singitan lah di balik pohon itu kan, lihat sana. Singitan itu apa? Sembunyi. Jadi harus didukung anaknya. Singitan. Karena kita dulu beda, tidak didukung ya. Iya, orang tua. Maksudnya itu tidak didukung dari ucap mulutnya. Kita kotor-kotor pulang, kau dari mana? Tapi itu hanya di mulut. Dalam hatinya, itu yang saya bilang tadi. Dalam hatinya ternyata dia sembunyi di balik pohon. Nonton kita. Sabar. Jadi orang tua mendukung, sekolah jadi, sepak bola jadi. Bisa? Semangat? Oke, salim dulu. Salim mana? Ayo, Tos. Jadi ya. Selamat, semangat ya. Besok.
kaos diciptakan buat pemain-pemain yang langsing.